Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini sosok asli Zuchi telah tiba. Saat mereka muncul, Xiaoyan melihat bahwa ratusan sosok di belakang tubuh utama Zuchi bukanlah yang kuat dari istana pemburu dewa. Sebaliknya ratusan sosok ini semuanya adalah avatar dari Zuchi. Ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zuchi akan memiliki jumlah avatar yang begitu mengerikan. Ketika melihat begitu banyak avatar, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum masamnya. Zuchi juga memiliki avatar. Mungkinkah dia juga memiliki kemampuan untuk teknik penggabungan tubuh? Xiaoyan mulai ragu lagi. Dia takut yang ditinggalkan oleh Yang Mulia bukanlah hanya jiwa. Dan Yang Mulia Zuzang juga punya rencana. Jika dia gagal, maka Zuchi yang akan menggantikannya. Hahaha, tampaknya Yang Mulia Zuzang belum menaruh semua harapannya padaku, ucap Xiaoyan sambil tertawa masam. Sebagai pion, Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Rencana Yang Mulia untuk masa depan benar-benar tersusun rapi. Dan lebih rumit dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Setidaknya bukan itu yang dipikirkan Xiaoyan sebelumnya. Tidak ada tingkat toleransi kesalahan sama sekali. Artinya bahkan jika Xiaoyan kalah atau mati dalam pertempuran, Yang Mulia Zuzang masih memiliki cadangan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit. Zuzang tidak lagi menganggap langit dan bumi sebagai papan catur, tetapi mengubah seluruh takdirnya menjadi papan catur besar dan dia tidak diragukan lagi hanyalah sebuah pion. Tidak masalah apakah dia atau Zuchi, tetapi mereka semua adalah bidak yang harus muncul dalam permainan catur. Termasuk pertarungan antara keduanya saat ini. Xiaoyan merasakan keterkejutan yang dibawa oleh Zuzang berulang kali. Jarak antara dia dan pemikiran Zuzang seperti penghalang alami. Dan apapun yang dia pikirkan, mungkin sudah ada dalam rencana Yang Mulia. Semuanya adalah kesimpulan sebelumnya. Tetapi hanya pada saat ini akan ada titik balik antara dia dan Zuchi. Dan Zuzang mau tidak mau memberinya kesempatan dan juga memberi Zuchi kesempatan. Harus ada pemenang di antara mereka. Dan pemenang akan terus berjalan sesuai takdir yang telah diatur olehnya. Siapapun yang menang dan kalah tergantung pada siapa yang lebih kuat. Pada saat ini Xiaoyan tidak peduli dengan nasibnya sendiri. Sekarang dia lebih peduli dengan nasib keluarga dan teman-temannya. Jika dia dikalahkan itu berarti nasib keluarganya juga akan terputus. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa dia harus menang. Meskipun menurut apa yang kau katakan aku hanyalah jiwa Zuzang dan kau adalah reinkarnasinya yang sebenarnya, ini adalah celah di antara kita. Tapi menurutku karena aku ada, pasti ada arti keberadaan. Jadi pertempuran ini juga kesempatanku kan? Ucap Zuchi. Lagi pula dia adalah salah satu jiwa yang mulia. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan istana pemburu dewa tidak diragukan lagi telah menjadi salah satu kekuatan terkuat di alam Xuanyan. Ranah ini telah membuktikan bahwa Zuchi sangat unggul dalam semua aspek. Oleh karena itu Zuchi dapat menyadari dengan jelas saat ini. Bukan karena dia mengetahui bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia yang sebenarnya. Dan dia hanya jiwa sehingga dia langsung kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya apa yang dilihat Zuchi adalah sebuah peluang. Inilah kesempatannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Selama dia bisa mengalahkan Xiaoyan, dia akan bisa menggantikannya. Dia bisa merebut jiwa Xiaoyan dan dengan demikian, dia menjadi reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Inilah yang dipahami oleh Zuchi. Jadi dia harus memenangkan pertempuran ini. Hanya saja tidak seperti Xiaoyan. Dia bukan cari perwalian. Dia tidak memiliki leluhur dan kerabatnya. Jadi dia tidak perlu melindungi siapapun. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia tidak memiliki kekhawatiran. Namun menilai dari kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, Zuchi jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Lagi pula Zuchi sendiri telah menembus keabadian Kaisar. Selain itu,
Dia juga memiliki lebih dari 100 avatar dan aura yang dipancarkan oleh masing-masing tidak lemah. Di antara mereka ada beberapa keabadian kaisar dan sisanya adalah dewa petarung. Namun Xiaoyan hanya memiliki 3 avatar dan 1 avatar diambil dari Zuchi. Dengan ditambah avatar Yuansen, itu hanya dapat dianggap sebagai 2 avatar keabadian. Adapun avatar pemakan jiwa hampir tidak dianggap abadi. Tidak ada perbedaan kecil dalam kekuatan kedua belah pihak. Tetapi itu bukan kekuatan yang dangkal yang terlihat. Dalam pertempuran siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya akan diketahui setelah pertempuran. Pada saat ini Xiaoyan memandang Zuchi dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Api 3 warna terjalin dan bergabung di depannya sehingga teratai api mengembun. Dengan jentikan jari Xiaoyan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu naik hingga 1000 kaki di udara, melawan angin dan langsung menyelimuti Zuchi dengan teratai api. Setiap orang yang melihat rantai api langsung mendesis dingin. Karena itu bukan pertama kalinya mereka melihat api ini. Dan setiap kali mereka melihat teratai api ini, mereka menjadi ketakutan. Karena semua orang tahu kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat ini semua orang dari istana pemburu dewa menembak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dan mereka tidak berani lalai sedikit pun. Zuchi melihat pemandangan ini tatapannya menjadi sangat dingin. Dia berdiri di depan avatarnya kemudian beberapa sosok bergegas keluar dan tumpang tindih dengan sosoknya. Dan segera Zuchi memancarkan aura yang sangat mengerikan. Seni yang menentang takdir diiringi dengan suara pada Zuchi. Aura di tubuhnya naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan aura yang dipancarkannya terus meroket. Dari langkah kedua hingga mencapai langkah ketujuh. Meskipun dia bukan keabadian langkah ketujuh nyata, namun dia juga memiliki kekuatan keabadian dari keabadian langkah ketujuh. Adapun seberapa banyak kekuatan tempur yang bisa dia tampilkan, itu tergantung pada seberapa banyak pencerahan yang dimiliki oleh Zuchi. Tatapan Xiaoyan menjadi serius saat melihat Zuchi di depannya. Dia mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada Su Chang. Lagi pula menghadapi Su Chang dia dapat menggunakan jepit rambut naga Phoenix. Tapi sekarang berbeda. Xiaoyan ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Zuchi. Dalam pertempuran ini tampaknya celah antara kedua belah pihak seperti malapetaka. Dan dengan celah yang sangat besar tampaknya Xiaoyan tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Kecuali Xiaoyan juga memiliki kekuatan keabadian yang bisa menyaingi Zuchi. Pada saat ini Angry Buddha Lotus Flame dan lautan api bersinar sekali lagi. Meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di kampaan yang gelap. Dan kekuatannya mengerikan dengan gila-gilaan menyapu sekeliling lautan api. Untuk sementara menelan sosok mereka berdua. Sesaat kemudian terdengar suara bombardir yang teredam dari lautan api. Dan sosok Xiaoyan ditembak mundur dari lautan api dan dia tampak sedikit terhuyung-huyung saat menstabilkan sosoknya. Segera dari lautan api sosok Zuchi menginjak hamparan dan perlahan keluar. Hanya ada celah hitam yang menempel di tubuhnya dan satu demi satu cahaya hitam mulai terjalin dengan gila-gilaan. Segera satu set baju besi bersinar dengan cahaya yang hitam menempel di tubuhnya. Dan sebuah kristal hitam muncul di dadanya. Itu bersinar dengan cahaya hitam pekat. Aku tidak menyangka aku hanyalah roh dunia yang memiliki jiwa. Meskipun aku harus berterima kasih karena telah memberitahuku. Aku juga ingin memenangkan pertempuran ini, aku tidak ingin mati. Ucap Zuchi. Cahaya hitam di baju besi Zuchi kental dan kemudian dia tiba-tiba mendongak melihat Xiaoyan. Dan matanya penuh kebencian. Baru saja Xiaoyan didorong mundur dengan kekuatan absolut. Pada saat ini jejak Shizun berkedip di tengah alis Xiaoyan. Dia tidak bergabung dengan avatar Yuansen. Dan sebelumnya dia tidak dapat bersaing dengan Zuchi. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa baru saja ketika dia menembakkan Angry Buddha Lotus Flame, nafas tubuh Zuchi jelas menghilang beberapa kali. Tetapi hanya sesaat beberapa sosoknya dengan cepat bergegas untuk tumpang tindih. Dengan sosok Zuchi yang sepertinya tidak mengalami luka apapun, sebenarnya dia baru saja menggabungkan dirinya dengan beberapa avatar. Dia telah mengamati pertempuran Xiaoyan dari pinggir lapangan sebelumnya. Jadi dia telah melihat Angry Buddha Lotus Flame.
Meskipun demikian, Zuchi masih merasa bahwa kekuatan teratai api barusan sangat menakutkan. Pada saat ini Zuchi telah kehilangan beberapa avatar. Tetapi ini tidak penting, karena Zuchi telah menyiapkan avatar yang sangat banyak. Dan avatar ini dapat melindunginya di saat-saat kritis. Hanya saja tidak banyak yang sekuat avatar Yonghe. Alasan mengapa avatar Yonghe membuat Zuchi sangat marah adalah karena avatar Yonghe merupakan avatar terkuat di antara banyak avatarnya. Tapi sekarang sudah menjadi milik Xiaoyan. Jelas mustahil baginya untuk mendapatkannya kembali saat ini. Saat ini ada juga avatar Zuchi lainnya yang masih sedikit kuat dan mereka juga bisa membuat kekuatan Zuchi meroket ke langkah ketujuh yang sudah cukup kuat. Tidak mengherankan jika Zuchi mampu mengalahkan Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Lagi pula di saat-saat putus asa ini, kedua belah pihak akan meledak dengan kekuatan yang nyata. Dan tidak mungkin mengalahkan Zuchi dengan mudah. Baik itu pasukan istana pemburu dewa atau pasukan berkobar. Mata semua orang termasuk ratu yang semuanya terfokus pada pertempuran antara keduanya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pertempuran sengit yang tidak merugikan. Mereka selalu dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Mereka juga ingin tahu apa yang terjadi mengapa mereka bertarung. Dan siapa yang akan menang pada akhirnya. Sulit dipercaya bahwa anak ini dapat terus menggunakan teratai api yang begitu kuat. Setidaknya itu bisa membuat banyak orang kuat keabadian merasa malu. Lagi pula meski beberapa dari mereka memiliki keterampilan bertarung kuno, masih sulit bagi mereka untuk membandingkan kekuatan teratai api Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat nyala api yang begitu kuat. Ini kesempatan untukmu dan aku, tapi tidak peduli bagaimana pertempuran ini berakhir. Kita harus terus melanjutkannya. Ini adalah takdir kita. Ucap Zuchi. Saat suaranya jatuh, Zuchi melangkah maju lagi berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tahu bahwa jika dia tidak menggunakan avatar Yonghe, akan sulit untuk mengandalkan kekuatan avatar Yuanzhen untuk bersaing dengan Zuchi. Lagi pula avatar Yuanzhen hanya mencapai 3 bintang. Setelah terobosan ini, dia juga bisa mencoba membuat avatar Yuanzhen menjadi lebih kuat. Pada saat ini Zuchi telah muncul di depan Xiaoyan seperti petir. Dan kepalan tangan yang terakhir diisi dengan cahaya hitam yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Dan membanting ke arah dada Xiaoyan dengan kejam. Menghadapi serangan Zuchi, juga melintas dan segera lengannya mencapai pinggangnya. Guntur hitam di tubuhnya bergerak dan berkedip dengan nyala api berlama-lama di lengannya. Dalam sekejap, tinju keduanya seperti dua bintang jatuh dengan warna berbeda dan mereka bertabrakan dengan keras. Di saat berikutnya, suara teredam yang berat bergema dan suara gemuruh itu seperti petir. Saat pukulan itu mendarat, sosok Xiaoyan sekokoh batu tak terbayangkan. Di sisi lain, Zuchi dirugikan dalam konfrontasi pukulan ini dan dia menembak ratusan kaki ke belakang. Jika diperhatikan lebih dekat, semua otot di seluruh lengan Zuchi telah patah. Bahkan kelima jarinya patah akibat benturan ini. Namun otot yang roboh dan jari yang patah dengan cepat pulih di detik berikutnya. Sial, sungguh kekuatan fisik yang kuat. Gumam Zuchi di dalam hatinya. Meskipun dia siap secara mental, namun dia masih kagum dengan peningkatan kekuatan tempur Xiaoyan yang tiba-tiba. Dia merasakan aura Xiaoyan naik seketika ketika dia menyentuhnya barusan. Dan aura yang terpancar darinya tiba-tiba mencapai puncak langkah ke-6. Dan tidak sulit baginya untuk menebak bahwa peningkatan kekuatan Xiaoyan tiba-tiba saat ini berasal dari avatar Yonghe. Jelas sekarang itu sepenuhnya dimiliki oleh Xiaoyan. Dan dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Zuchi menggertakkan giginya. Saat ini tidak ada gunanya menunda, jadi dia tidak berniat untuk menunda waktu. Dengan kekuatan tempur yang dia keluarkan saat ini, mungkin sulit untuk menghadapi Xiaoyan dan dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat ini terlihat auranya tiba-tiba tersebar dan kemudian membentuk cetakan tangan besar satu demi satu. Aura yang kuat satu demi satu dipadatkan dan diselimuti ke arah Zuchi. Dan kekuatan Zuchi naik lagi dalam sekejap mata. Tidak hanya itu, tubuh fisiknya juga meningkat. Meski masih jauh dari tubuh keabadian, namun saat ini dia telah mengumpulkan banyak energi dan darah. Dan di bawah berkah energi dan darah yang kuat ini,
tubuh fisik Zuchi juga telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ketika dia menatap Xiaoyan lagi, muncul tekad di matanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa mundur dalam pertempuran ini. Seseorang harus mati di antara mereka. Pada saat ini Xiaoyan telah mengeluarkan penguasa Suan di belakangnya. Penguasa Suan itu diselimuti oleh api dan mata Xiaoyan juga penuh semangat juang. Dia secara alami tahu bahwa Zuchi juga mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu tidak mudah bagi kedua belah pihak untuk menang. Dan tampaknya dalam dua konfrontasi, masing-masing memiliki keunggulan yang lain. Dan kemudian pertempuran akan benar-benar dimulai. Kedua belah pihak menyimpan kartu truf mereka. Sementara avatar Zuchi sedang membuat arai, Xiaoyan hanya bisa melihat cairan hitam seperti makhluk hidup yang memanjat dan segera baju besi dewanya mengembun di tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa baju besi dewa Suchang langsung dihancurkan oleh Yang Mulia Zuzang sebelumnya. Baju besi dewa pada Suchang adalah yang paling kuat. Dan saat ini Xiaoyan mau tidak mau merasa menyesal. Jadi nomor baju besi dewa di tubuh Xiaoyan adalah 5 saat ini. Ada cukup kekuatan keabadian yang dapat digunakan Xiaoyan, tetapi sangat disayangkan bahwa Xiaoyan sendiri tidak abadi. Meskipun dia memiliki kekuatan keabadian yang agung, dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan keabadian ini 100%. Karena belum memperoleh keterampilan bertarung dari tahap kuno yang sunyi, kekuatan keabadian digunakan dengan cara yang brutal. Meskipun kekuatan Dewa Zuchi hanyalah langkah ketiga dari keabadian, dia setidaknya keabadian. Dan dengan sumber dayanya dia seharusnya memiliki keterampilan bertarung tingkat kelas kuno yang tidak pernah meragukannya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan keabadian yang sebanding, pada saat ini Xiaoyan juga telah meningkatkan kekuatannya sendiri secara ekstrim. Menggabungkan dua avatar Yuan Shen dan serta baju besi dewa yang mengandung kekuatan keabadian yang melimpah. Aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah dibandingkan dengan Zuchi. Mereka berdua semakin mengenal satu sama lain dalam sekejap mata. Dan pada saat yang sama mereka menginjak kehampaan lagi. Sosok mereka keluar dan mereka bertabrakan dengan sengit. Dalam sekejap cahaya hitam berkedip-kedip di tubuh Zuchi dan keterampilan tubuh serta tinjunya luar biasa. Meskipun kecepatan pukulannya tidak cepat, itu tepat dan mematikan. Dan setiap gerakan diarahkan ke titik terlemah Xiaoyan. Berbeda dari musuh yang dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Dengan kecepatan tinju seperti ini, Xiaoyan harus jatuh ke dalam ritme serangan Zuchi. Dari baju besi dewa di tubuh Xiaoyan, terlihat bahwa Zuchi telah membombardir baju besi dewa Xiaoyan dengan beberapa pukulan. Pada saat ini tinju Xiaoyan berkelebat dan kecepatan tingginya beberapa kali lebih cepat dari Zuchi. Meskipun kecepatan tinggi Xiaoyan sangat cepat, hampir sebagian besar serangannya melesat dari Zuchi. Kecepatan serangan Zuchi tidak cepat, tetapi dia telah mencapai keseimbangan serangan dan pertahanannya yang sempurna. Suara gemuruh yang tumpul terus bergema dan sosok keduanya bolak-balik di udara. Pada saat ini kekuatan yang kuat meletus dari lengan Xiaoyan, menyebabkan kekuatan tinjunya meningkat secara drastis. Segera Xiaoyan meninju ke arah Zuchi. Adapun Zuchi saat ini, dia tidak mengharapkan pukulan yang tiba-tiba ini melesat ke arahnya. Saat kepalan tangan bertabrakan, terdengar suara retakan dari kepalan tangan. Dan sosok Zuchi langsung terlempar ke belakang ratusan kaki. Sial, sungguh kekuatan yang kuat, gumam Zuchi. Pada saat ini tulang-tulangnya yang hancur di lengannya dengan cepat pulih. Zuchi yang sekali lagi dikejutkan oleh Xiaoyan. Dia merasa kesal dan seketika jejak tangannya langsung membentuk lusinan gerakan dan kekuatan yang kuat sekali lagi memadat. Dan terbentuk langkah kuno yang sunyi. Pada saat ini gelombang langit iblis dengan petir ungu Zuchi mengangkat tangannya. Di ujung jarinya sebuah bola cahaya berwarna ungu kehitaman mengembun seketika. Petir ungu memenuhi seluruh bola cahaya. Ada suara yang tajam tetapi Zuchi tidak melakukan gerakan apapun. Dan Xiaoyan hanya mendengar suara yang sangat lemah. Xiaoyan hanya merasakan jantungnya tiba-tiba tenggelam dan ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa jantungnya memiliki celah. Meskipun diblokir oleh baju besi dewa, itu masih menembus daging dan darahnya. Untungnya di bawah pertahanan yang berlapis, tulang dadanya patah namun itu gagal menembus jantungnya. Xiaoyan tidak bisa melihat dari mana serangan itu berasal.
juga tidak bisa mendeteksinya dan suaranya menjadi lebih cepat. Ada lebih banyak lubang darah di tubuh Xiaoyan lagi. Daging dan darah yang berterbangan langsung menabrak kapur darah dan petir ungu hitam memenuhi daging dan darahnya. Yang sebenarnya bisa membuat kecepatan pemulihan Xiaoyan diperlambat adalah karena semua organ dalamnya tertusuk ada lubang darah besar dan kecil di sekujur tubuhnya. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki cara untuk mempertahankannya. Pada saat ini tubuh Xiaoyan ditutupi dengan bekas luka dan Zuci terus membombardir tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Selain itu tampaknya serangan Zuci mengandung kekuatan khusus yang dapat membatasi pemulihan Xiaoyan. Sehingga lubang darah yang menembus tidak dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan nafas. Dan daging serta darahnya tertutup rapat dengan racun berwarna ungu kehitaman. Xiaoyan segera mengaktifkan api di tubuhnya. Menahan rasa sakit yang hebat untuk melenyapkan petir ungu kehitaman di dalam daging dan darahnya. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menahan serangan keterampilan bertarung kuno Zuci. Di bawah putaran ofensif ini, Xiaoyan merasakan krisis yang kuat. Dalam hal ini apa yang dapat dilakukan adalah menggunakan kekuatan pertahanannya dengan ekstrim. Saat ini Xiaoyan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Hampir membuatnya tidak bisa bergerak dalam waktu singkat. Jadi setelah Zuci berhasil melukai Xiaoyan melalui keterampilan bertarung tingkat kuno yang liar, dia segera mengangkat telapak tangannya. Dan terlihat telapak tangan setinggi 100 kaki yang dipenuhi dengan cahaya hitam pekat mengembun dan kemudian meraih Xiaoyan dengan kasar. Pada saat ini Xiaoyan merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat. Namun jantung iblis mulai berdetak dengan gencar. Dalam sekejap mata, semua kekuatan Xiaoyan termasuk kekuatan pemulihan ikut melonjak. Tapi sepertinya tidak mungkin menunggu sampai lukanya pulih. Xiaoyan harus menahan rasa sakit di tubuhnya dan mengangkat jarinya lalu menuju ke arah Zuci. Dan karena kekuatan Xiaoyan menjadi lebih kuat, maka kekuatan keterampilan bertarung yang dia tunjukkan tidak lagi menjadi sama seperti sebelumnya. Kekuatan 6 keinginan ini adalah kekuatan yang sudah lama tidak dia gunakan. Saat ini kekuatannya sendiri telah menembus alam leluhur dan kekuatan 6 keinginan secara langsung meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Saat ini kekuatannya sendiri telah menembus alam leluhur. Dan kekuatan 6 keinginan secara langsung meningkatkan kekuatan Xiaoyan menjadi setengah langkah keabadian. Meskipun tidak benar-benar abadi, peningkatan kekuatannya membuat jantung api dan kekuatan jantung iblis telah meningkat dengan pesat. Xiaoyan segera mengaktifkan kekuatan keabadian untuk menjalankan inti guntur. Itu segera menyapu membentuk lautan guntur dari sekitarnya dan guntur muncul memadat lalu mengelilingi Xiaoyan. Setelah beberapa saat, segera mata Xiaoyan menunjukkan kekerasan. Hanya dia yang tahu tingkat bahaya saat ini. Jika dia tidak memiliki jantung api dan guntur, dia mungkin telah terbunuh oleh keterampilan bertarung kuno milik Zuci. Sekarang sudah waktunya baginya untuk melawan dengan menggunakan 7 langkah dewa pembunuh. Segera Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Setiap langkah memiliki kekuatan keabadian yang agung, dan jejak kaki yang luas mengembun dari kampan lalu bergemuruh menuju Zuci. Setelah mengandung kekuatan keabadian, Xiaoyan hanya mengambil 3 langkah sebelum dia bisa merasakan bebannya. Tetapi semakin besar bebannya, secara alami semakin kuat kekuatan 7 langkah dewa pembunuh. Bajingan, hampir saja aku membunuhnya. Ucap Zuci menggertakkan giginya dengan ekspresi serius di wajahnya. Tetapi dia segera menembakkan beberapa pukulan ke langit. Secara berurutan bayangan pukulan itu membengkak melawan angin dan bertabrakan dengan jejak kaki Xiaoyan dalam sekejap. Dan kekuatan bayangan tinju Zuci juga tidak biasa. Sebenarnya itu bisa bersaing dengan Xiaoyan. Melihat ini Xiaoyan mengambil langkah lain. Dan langkah keempat tiba-tiba membeku. Saat langkah keempat membeku, Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi menggerakkan giginya lagi. Darah meluap dari sudut mulutnya dan mengambil langkah kelima. Ketika langkah kelima yang mengandung kekuatan keabadian yang lebih kuat muncul, kekuatan penindasan itu membuat semua orang merasa ngeri saat melihatnya. Ketika Zuci mengangkat kepalanya, angin kencang juga membuat jantungnya berdetak kencang. Sungguh keterampilan bertarung yang kuat. Tingkat kekuatan ini, mungkinkah itu juga merupakan peringkat kuno yang sunyi? Gumam Zuci tertegun. Menurut tebakannya, Xiaoyan sendiri hanyalah dewa petarung.
Berdasarkan penilaian ini, Xiaoyan seharusnya tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno. Tetapi melihat jejak kaki yang sangat besar dari bentangan luas, kekuatan penindasan yang dipancarkannya tidak bisa diragukan lagi. Saat ini aura yang memancar dari tubuh suci berlipat ganda. Dia melepaskan sejumlah besar kekuatan yang sangat mengerikan. Seketika sebuah roda cahaya ungu memadat dan kemudian tersapu ke udara. Tanpa tergesa-gesa itu menjarah ke arah jejak kaki yang dibombardir oleh Xiaoyan. Jejak kaki besar ditutupi oleh roda cahaya ungu dan kemudian cahaya ungu menyala lalu ruang di sekitarnya berputar. Diisi dengan kekuatan pemusnahan yang menghancurkan 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan. Suci telah menghancurkan 3 langkah dari 5 langkah dewa pembunuh dalam sekejap. Dan masih ada 2 yang tertinggal di belakang dan itu terus membombardir Zuchi tanpa henti. Pada saat ini Zuchi dengan cepat membentuk segel di tangannya. Roda cahayanya sama seperti sebelumnya. Tetapi warnanya berubah menjadi merah dan fluktuasi yang dipancarkan oleh roda cahaya itu bahkan lebih kuat. Setelah kebuntuan untuk waktu yang lama, namun langkah kelima itu masih mendekati Zuchi. Darah Zuchi berjatuhan dan sudut mulutnya meluap dengan darah. Meskipun langkah kelima telah diselesaikan, saat ini kulitnya sangat jelek karena dia harus menanggung beban yang sangat besar. Pada saat ini Zuchi juga menghela napas lega. Dia berpikir ini sudah menjadi pukulan terkuat Xiaoyan. Tetapi tepat ketika Zuchi hendak bergerak melawan Xiaoyan, jejak kaki yang lebih kokoh baru saja muncul kembali di udara. Pada saat ini otot-otot tubuh dan daging serta darahnya tampak menanggung beban yang sangat besar yang tak terpaparkan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.